Dalam setiap keluarga, ada harapan besar bahwa pencapaian dan nilai-nilai yang telah dibangun itu akan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan salah satunya itu adalah kekayaan. Kekayaan dan warisan itu menjadi suatu hal yang penuh dengan kebanggaan dan dimimpikan banyak orang dalam kehidupan mereka. Karena manfaat dari kekayaan ini jelas banget ya, supaya jadi pondasi kesejahteraan bagi generasi berikutnya. Atau dengan kata lain, supaya bisa diwarisin dan dinikmatin sama anak cucu mereka. Tapi nih ya, kalau kita lihat realitanya, beberapa keluarga mengalami tantangan, di mana kekayaan yang selama ini udah susah payah dikumpulin, habis gitu aja ketika mencapai generasi ketiga. Sampai-sampai ada pepatah Cina yang bilang kekayaan itu tidak akan bertahan sampai generasi ketiga. Dan hal ini juga dipercaya loh sama banyak negara di dunia, dan juga dianggap sebagai kutukan generasi ketiga. Bahkan ya, pepatah ini ternyata bukan cuma sekedar omong kosong, karena ada penelitian yang dilakukan Roy Williams dan Vic Fraser dari tahun 1980 sampai tahun 2000 terhadap 3.200 keluarga yang punya kekayaan di atas 3 juta dolar. Dan penelitian selama 20 tahun ini nyimpulin kalau 95% kekayaan keluarga itu tuh akan terhenti setelah generasi ketiga, yang artinya cuma 5% doang yang berhasil mempertahankan kekayaan sampai generasi berikutnya. Tapi nih ya, kalau kita ngomongin tentang keluarga kaya kehilangan kekayaannya dalam generasi ketiga, ada satu contoh yang menarik banget buat gue ceritain, yaitu kisah keluarga Vanderbilt di Amerika Serikat. Cornelius Vanderbilt ini adalah seorang wirausahawan Amerika Serikat yang membangun kekayaannya lewat bisnis perkapalan dan kereta api. Dan dia pun pernah menjadi orang terkaya di Amerika. Karena pada kematiannya di tahun 1877, Cornelius ini ninggalin warisan sekitar 100 juta dolar, yang ini diturunkan kepada anaknya yaitu William Henry Vanderbilt sebagai generasi kedua. William ini berhasil mempertahankan kekayaan ayahnya, bahkan menggandakan kekayaan warisan tersebut sampai kekayaannya sekitar 200 juta dolar. Nah tapi, pas kekayaan ini pindah ke generasi ketiga, atau pindah ke cucunya Cornelius tadi, sebagian besar kekayaannya itu tuh hilang dari 200 juta dolar menjadi 1,5 juta US dollar. Makanya nih ya, dari contoh di atas, fenomena ini menurut gue jadi memicu banyak banget pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama generasi ketiga ini? Kenapa mereka tuh sering banget gitu gagal mempertahankan kekayaan yang udah susah payah dikumpulin sama generasi sebelumnya? Nah makanya di video kali ini, gue mau bahas hal dan faktor apa aja sih yang bisa membuat banyak kekayaan tuh habis di generasi ketiga. Dan gue udah rangkum semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Mentalitas dan mindset yang berbeda dari ketiga generasi, ini menjadi faktor utama dalam fenomena hilangnya kekayaan keluarga. Dan gue akan mulai dari generasi pertama dulu. Generasi pertama ini adalah generasi menciptakan kekayaan dan membangun kekayaannya dari nol. Pas mereka merintis, mereka tuh pasti banyak banget ngadepin tantangan. Atau bahasa lainnya, mereka tuh ngerasain banget lah gimana jatuh bangunnya. Tapi mereka tuh ngelewatin itu semua dengan kerja keras, dedikasi, dan pengorbanan. Makanya mereka berhasil punya fondasi keuangan yang kuat. Mentalitas mereka tuh terbentuk karena mereka harus bertahan hidup di tengah banyaknya kesulitan. Makanya nggak heran kalau mereka itu ngerti banget tentang arti nilai uang dan paham pentingnya menabung dan ngelakuin investasi dengan bijak. Ya kasarnya mereka itu udah terlatih lah, orang mereka itu mulai dari nol ya kan. Nah di generasi kedua, mereka tumbuh di bawah pengaruh langsung generasi pertama, yang mana mereka itu mewarisi kekayaan sekaligus punya mentalitas yang membangun kekayaan tersebut. Mereka ngelihat secara langsung perjuangan yang orang tua mereka lakuin, dan mereka juga paham gitu nilai dari setiap uang yang dihasilkan. Ya walaupun mungkin mereka hidup di kondisi yang lebih nyaman, tapi mereka tuh tetap punya keinginan untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan keluarga tersebut. Hal itu tertanam kuat dalam mindset mereka karena orang tua mereka tuh selalu ngajarin pentingnya pengelolaan uang, investasi, dan hidup sederhana. Nah sedangkan di generasi ketiga, generasi ini tuh cenderung tumbuh di lingkungan yang bisa dibilang jauh lebih nyaman dan lebih stabil secara finansial. Mereka nggak ngalamin langsung yang namanya kesulitan dan ngerasain perjuangan yang sebelumnya itu dihadapin sama generasi pertama dan kedua. Dan akibatnya, mereka nggak sepenuhnya paham gimana usaha yang diperlukan untuk menghasilkan kekayaan tersebut. Terus nih ya, hal yang buat kekayaan habis di generasi ketiga, ini juga banyak. Yang pertama tuh mulai dari kurangnya literasi keuangan. Kalau gue lihat sih ya, banyak dari generasi ketiga ini yang nggak dapat pendidikan keuangan yang memadai. Contohnya kayak nggak diajarin gimana caranya nabung, mengelola uang yang tepat, dan gimana caranya investasiin uang dengan bijak. Ya jadinya mereka nggak siap ketika ada tantangan finansial dan biasanya itu cenderung membuat keputusan yang buruk. Hal yang kedua, yaitu gaya hidup mewah dan pemborosan. Karena generasi ketiga ini udah terbiasa hidup nyaman secara finansial, mereka mungkin jadi terbiasa buat boros dan beli barang-barang mewah tanpa mikir gitu gimana konsekuensinya dalam jangka panjang terhadap kekayaan yang mereka punya. Hal yang ketiga adalah kurangnya disiplin dan tanggung jawab sama keuangan yang dimiliki. Karena generasi ketiga ini cenderung gak punya pengalaman langsung pas menghadapi kesulitan kayak dialamin generasi 1 dan 2, jadinya mereka mungkin gak punya dorongan yang sama untuk mempertahankan atau mengembangkan kekayaan seperti generasi sebelumnya.
Jadi karena mereka itu terbiasa hidup nyaman, hidup enak, jadi mereka tuh mentalitasnya nggak terbentuk. Dan yang keempat adalah faktor ekonomi yang beda di antara 3 generasi tersebut. Ya bayangin aja, model bisnis yang dijalanin sama kakek lu atau bapak lu dulu, ya mungkin belum tentu masih relevan di zaman modern saat ini. Kayak misalnya nih, dulu misalnya orang tuanya tuh pebisnis media lah, gitu, punya media di TV atau apa. Sedangkan sekarang itu kan media ini udah bergeser gitu ke media digital, kayak di sosial media gitu. Kan udah nggak relevan gitu jadinya. Walaupun mungkin masih sama cara kerjanya, tapi ada perbedaan-perbedaan lainnya. Dan di sisi lain, kalau gue lihat sekarang, itu udah banyak banget cara ngasilin uang yang mungkin di zaman dulu tuh nggak pernah dipikirin. Apalagi lu udah bisa mencari uang dengan bermodalkan internet doang, kayak content creator, lu kerja jadi editor, programmer, dan karir yang lainnya. Ya wajar aja sih kenapa kekayaan itu nggak bisa bertahan di generasi ketiga, karena mereka mungkin lebih milih kebebasan karir yang mereka mau dibandingin harus nerusin bisnis yang udah dijalanin turun-temurun sama generasi sebelumnya. Faktor lain yang juga membuat hilangnya kekayaan di generasi ketiga adalah dinamika keluarga yang semakin kompleks. Penjelasan simpelnya gini, seiring bertambahnya generasi, jumlah anggota keluarga yang mewarisi kekayaan tersebut kan makin bertambah ya. Dan masing-masing anggota keluarga ini punya cara pikir dan perspektif yang berbeda mengenai pengelolaan kekayaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang sering memicu kurangnya komunikasi dan perencanaan yang baik. Dan akhirnya ya, udah bisa tebak ya, kekayaan ini perlahan akan menyusut. Karena ya, cara pikir kita tuh berbeda-beda gitu tiap anak ya, sedangkan kita nggak bisa ngontrol semuanya. Dan terus nih ya, di generasi pertama dan generasi kedua, pewaris kekayaan ini bisa dibilang masih sedikit lah ya, karena hubungannya itu masih antara orang tua dan anak. Tapi pas sampai generasi ketiga, jumlah pewaris biasanya bertambah signifikan banget. Dan mau nggak mau masing-masing anggota keluarga itu berhak dapat bagian dari kekayaan tersebut. Dan pas pembagian warisan, biasanya sih ada konflik antara keluarga. Karena biasanya kalau udah bicarain harta, orang tuh bisa sampai berantem dan gak mandang yang namanya saudara sama keluarga. Dan walaupun mungkin udah tertulis pembagiannya, tapi ada aja yang kadang nggak setuju dan serakah pengen ambil lebih dari bagiannya. Dan juga nih ya, setiap anggota keluarga kan punya perspektif yang beda-beda ya terhadap uang. Nah, hal ini jadi penyebab kurangnya komunikasi yang efektif di antara anggota keluarga. Karena tanpa komunikasi yang baik, susah banget buat mencapai kesepakatan tentang bagaimana kekayaan harus dikelola dan dibagiin secara adil ke semua keluarga. Contohnya gini, anggota keluarga dari saudara lu mungkin pengen jual aset dari generasi pertama kayak emas, tanah, dan bangunan buat dapetin uang tunai. Sementara keluarga lu dan keluarga yang lain mungkin pengen mempertahankan aset tersebut untuk jangka panjang. Nah, akhirnya ketidaksepakatan kayak gini nih yang bisa nyebabin konflik internal. Dan akhirnya jadi nggak bisa ngambil keputusan secara optimal. Hal ini ngingetin gue sama salah satu perusahaan jamu yang udah melegenda banget di Indonesia, yang mana perusahaan itu dimiliki seseorang yang bernama Lau Ping Niao. Ya kalau salah pengajarannya mohon koreksi lah ya. Atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Nyonya Mener. Memang benar, sejak ibu memberi jamu gadis remaja, pertumbuhan badan saya terasa lebih serasi. Kalau gue lihat sih ya, produk-produk Nyonya Mener ini udah nggak diraguin lagi ya. Bahkan mereka tuh bisa sampai ekspansi ke luar negeri. Sampai-sampai perusahaan ini bisa berdiri selama 98 tahun. Nah, tapi anehnya, perusahaan ini jadi pilot di tahun 2017 dan punya utang sampai 89 miliar. Dan hal menariknya, perusahaan ini dinyatakan bangkrut karena ada konflik internal keluarga dan berakhir di generasi ketiga. Itulah kenapa kita butuh banget strategi manajemen konflik dan komunikasi yang baik antara keluarga, supaya kita bisa menjaga dan mengembangkan kekayaan sampai lintas generasi. Kita bisa lihat bahwa ada banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi hilangnya kekayaan di generasi ketiga. Mulai dari perubahan mentalitas dan mindset dari generasi ke generasi, tren ekonomi yang mungkin udah nggak relevan, ditambah lagi dengan dinamika keluarga yang beragam banget cara pikirnya. Yang mana ini tuh membuat kekayaan ini sulit banget buat dipertahankan sampai generasi ketiga. Maka dari itu, supaya kekayaan ini bisa terjaga sampai generasi berikutnya, penting banget bagi setiap keluarga itu untuk fokus ngasih pendidikan tentang cara ngelola uang dengan baik. Kayak nabung, diajarin investasi, dan juga hidup lebih sederhana. Selain itu juga keluarga juga harus menerapkan nilai dan budaya kekeluargaan, gimana strategi manajemen konflik, dan juga pentingnya komunikasi. Karena ya apapun itu ujung-ujungnya pasti harus komunikasi. Kalau komunikasinya jadi buruk, ya hasilnya juga akan buruk gitu. Dan selain itu juga ini jadi pelajaran buat generasi kita supaya nggak cuma warisin hartanya doang, tapi juga harus warisin karakter yang baik. Karena menurut gua, kemiskinan akut itu sebenarnya bukan cuma miskin harta, tapi juga miskin budi pekerti dan juga akal sehat. Dan juga nih ya, dengan pendekatan yang tepat,
kekayaan keluarga ini bukan cuma bisa dipertahankan doang, tapi juga bisa dikembangkan. Dan jelas, ini bakal memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi-generasi berikutnya. Jadi bukan cuma nikmatin kekayaannya aja, tapi juga mastiin kalau warisan yang udah dibangun susah payah sama generasi pertama, ini tuh tetap utuh sampai generasi berikutnya. Coba kalau menurut lu, kenapa sih banyak kekayaan itu habis di generasi ketiga? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa segmen selanjutnya.